Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita masih bisa bertemu. Bu Afi akan lanjutkan materi kita tentang sistem ekskresi. Organ yang kedua paru-paru. Karena paru-paru sudah pernah Bu Afi jelaskan di sistem respirasi, maka Bu Afi lanjutkan ke organ ketiga, yaitu hati. Hati merupakan kelenjar bermasa kurang lebih 1,40 gram, terbagi dua lobus, kiri dan kanan, terletak dalam rongga dada sebelah kanan, terhubung dengan arteri hati, vena portal, dan saluran empedu. Arteri hati merupakan pembuluh darah dari jantung menuju hati, kaya akan oksigen. Vena portal merupakan pembuluh darah dari sistem pencernaan, dari saluran pencernaan ke hati, dengan kaya akan darah yang ada di dalamnya kaya akan nutrisi. Sedangkan saluran empedu adalah saluran yang hubungkan hati dengan kantong empedu. Fungsi hati: satu, menyaring atau membersihkan darah dari obat-obatan dan zat berbahaya. Yang kedua, melawan infeksi dengan membuat faktor kekebalan dan menghilangkan bakteri dari aliran darah. Yang ketiga, memproses nutrisi. Jadi nutrisi yang dibawa oleh vena portal ternyata belum bisa dimanfaatkan oleh sel-sel di dalam hati, diproses ulang supaya bisa langsung dimanfaatkan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh. Menyimpan glukosa. Seandainya produksi glukosa itu berlebih, maka oleh hati akan disimpan. Yang berikutnya, memproses obat menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat, maka hati akan berperan untuk memproses supaya bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Memproduksi empedu. Empedu ini merupakan senyawa yang dapat melarutkan lemak. Jadi empedu ini akan disalurkan dari hati, akan disalurkan oleh saluran empedu ke sistem pencernaan yang fungsinya untuk melarutkan lemak di dalam sistem pencernaan. Mengubah amonia berbahaya menjadi urea, selanjutnya akan diekspresikan. Jadi hasil penyaringan, filtrasi, kemudian metabolisme ini nanti akan diekskresikan melalui pembuluh darah, dan selanjutnya pembuluh darah ini akan dibawa ke ginjal untuk disaring. Memproduksi vitamin K. Vitamin K ini fungsinya untuk pembekuan darah. Jadi hati, sisa metabolisme dari hati, dari proses metabolisme dalam hati, sebagian akan dikeluarkan langsung ke darah, dan sebagian ada yang melalui saluran empedu menuju kantong empedu. Yang sisa metabolisme yang dibawa oleh darah ini nanti selanjutnya akan difilter lagi, disaring lagi oleh ginjal. Sedangkan yang menuju kantong empedu nanti akan disalurkan ke saluran pencernaan, dibuang bersama sisa-sisa pencernaan atau feses. Pak lanjutkan proses dari hati. Yang berikutnya memproses hemoglobin. Pak hampir lupa. Hemoglobin ini apabila sudah aus darah itu sudah usianya sudah tua, maka darah harus diproses, harus dibuang, dihancurkan, dan diproduksi darah yang baru. Prosesnya bagaimana? Vena portal yang terhubung dengan usus halus membawa darah kaya nutrisi dari usus halus. Satu, di dalam hati nutrisi tersebut disaring dan dari bakteri dan racun. Yang kedua, nutrisi ini akan diproses lebih lanjut supaya dapat langsung dimanfaatkan oleh sel. Tapi sebagian ada yang disimpan dalam hati dalam bentuk glukosa. Yang ketiga, bila kita mengkonsumsi obat dokter, maka hati akan memprosesnya agar dapat difungsikan. Hati menghasilkan empedu yang akan disimpan dalam kantong empedu, selanjutnya disalurkan ke usus halus, berfungsi untuk melarutkan lemak supaya dapat diserap oleh darah.
Sisa metabolisme dialirkan langsung ke darah dan ke kantong empedu, seperti yang Papi jelaskan di slide yang pertama tadi, bahwa sisa metabolisme ini akan dialirkan langsung ke darah untuk difilter lebih lanjut oleh ginjal, dan sebagian lagi masuk ke kantong empedu untuk disalurkan ke saluran pencernaan, dibuang bersama feses dalam bentuk bilirubin pewarna feses. Sekarang buat animasinya. The liver is an important organ that sits just under your rib cage, mostly on the right side. It weighs about 3 pounds and is made up of 2 separate sections called lobes, the right lobe and the left lobe. By looking at it under a microscope, you can see that the liver is actually made up of billions of liver cells. 2 major blood vessels, the hepatic artery and the portal vein, continuously bring blood to the liver cells. This blood is important because it allows the liver to perform many important functions, like filtering waste and poisons, processing nutrients, and storing fuel for your body. First, the liver cells filter waste, bacteria, and poisons out of your blood and change these toxic substances into safer ones. The liver also helps change certain medicines into forms that your body can use and then get rid of. Processing nutrients is another function of the liver. Most of the food you eat is eventually processed through your liver before your body can use it. After you eat, your food is broken down into small particles called proteins, fats, and carbohydrates. Your blood carries these building blocks to the liver, where they are used to make and store many of the nutrients your body needs. For example, proteins are broken down into smaller amino acids, which the liver then combines into new proteins. There are many kinds of proteins, each with a specific size, shape, and purpose. Proteins are important for many bodily functions, such as clotting your blood when you get cut. Your liver also makes cholesterol and stores fuel for your body, such as vitamins and carbohydrates and minerals. On a regular basis, your liver sends proteins, fats, cholesterol, and vitamins into your bloodstream to be used for energy and building healthy tissue. Finally, your liver also makes bile, which is a fluid that dissolves fat. This takes place in the small intestine. Fats need to be dissolved so they can be absorbed into the bloodstream. In order for bile to get to your small intestine, the liver cells are connected to small tubes called ducts that eventually come together to form a larger passageway. This passage, called the bile duct, carries bile from the liver to the gallbladder, which is a holding area for the bile. The bile is then eventually delivered into the small intestine. Because the liver does so many important things for your body, you can't live without one. Alhamdulillah selesai sudah materi tentang hati. Kalau ada yang belum jelas silakan tanyakan melalui WA, bisa ditulis pertanyaannya melalui WA. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.